Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mereview dan mendiskusikan. Boleh nanti di kolom komentar berkaitan dengan tema kajian ini pada artikel kajian kitab tafsir dalam jaringan pesantren di Jawa Barat. Ini ditulis oleh dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prof. Anwar, Pak Dr. Dadang, dan Pak Dr. Cucu Setiawan. Dari tema atau judul yang diangkat ini berkaitan dengan bagaimana perkembangan tafsir di pesantren Jawa Barat. Karena kita tahu bahwasanya perkembangan tafsir itu lebih banyak ditulis oleh kelompok modernis. Sedangkan kelompok tradisional itu kajian tafsir tidak terlalu diperhatikan. Karena memang lebih memperhatikan aspek kajian kitab khususnya fikih. Kita coba lihat dari abstrak untuk mengetahui apa alasan meneliti ini, tujuannya apa, metode yang digunakan seperti apa, serta hasil penelitiannya apa. Nah, pada kalimat pertama dijelaskan bahwasanya tafsir adalah inti ajaran Islam yang paling dijaga ortodoksinya. Oleh karena itu, perubahan yang drastis seharusnya memang tidak terjadi dalam tradisi kajian tafsir di pesantren. Karena pesantren adalah penjaga ortodoksi Islam di Indonesia. Nah, jadi pada dua kalimat ini ingin menjelaskan bahwasanya tafsir itu sesuatu yang kalau istilah ungkapannya sakral atau sangat tidak mudah untuk dikaji karena memang tafsir menjadi puncak kajian atau apresiasi dari seorang santri karena memang dekat dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Nah, tetapi ketika tafsir menjadi ortodoksi, menjadi suatu kajian yang sangat berbeda dengan kajian yang lainnya. Di sini diungkapkan tidaklah mengherankan jika penelitian yang kami lakukan pada tahun 2015 masih menemukan hal-hal yang sama dengan apa juga yang pernah dilaporkan sebelumnya oleh Berg pada abad ke-19 dan Brynesen ya pada abad ke-20. Dan penelitian lainnya berkaitan dengan ortodoksi dari kajian tafsir. Artikel ini memberikan hasil penelitian lapangan pada 6 pesantren di Jawa Barat yang meliputi Pesantren Al-Jawami Bandung, Pesantren Al-Wafa, Pesantren Masturiyah Sukabumi, Pesantren Darussalam Ciamis, Pesantren Cipasung Tasikmalaya, dan Pesantren Buntet Cirebon yang mengenai kajian kitab tafsir. Lalu dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perubahan kajian memang ada dan terjadi, namun sangat lambat. Kajian tafsir baru menjadi pilihan kedua di pesantren dibandingkan dengan fikih serta bahasa Arab. Di pesantren-pesantren yang kami teliti, tafsir Jalalain menjadi tafsir yang dominan untuk dikaji, walaupun tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Manar juga dipelajari, terutama untuk pesantren yang berorientasi modernisme di Jawa Barat. Metode ini mempelajari tafsir pun masih didominasi metode Bandungan, dengan cara Kiai menerjemahkan kata per kata di hadapan sebagian besar santri. Dari abstrak ini ada beberapa hal menurut saya yang memang perlu diperjelas. Berkaitan dengan ortodoksi tafsir seperti apa sih? Seperti apa sehingga dikaitkan dengan bahwasanya ketika dilakukan penelitian itu antara teori yang dikemukakan oleh Berg dan Brynesen itu hampir sama, namun ada pergeseran secara lambat. Kita coba lihat dari latar belakang masalahnya. Diawali dengan peranan pesantren. Berkaitan dengan peranan itu mengungkapkan pendapat Clifford Geertz
bahwa pesantren sebagai puncak dari budaya yang kolot, the climax of kolot culture. Jadi budaya apa ya istilahnya itu karena sudah lama menjadi budaya yang lama dan budaya yang sangat sulit untuk dirubah. Yang kedua, pendapat yang dilakukan oleh para peneliti yang datang kemudian seperti Dawam Raharjo, Manfred Simic, dan Hari Kosi, mereka menggambarkan pesantren sebagai lembaga yang dinamis dan tidak jarang mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, ini dicoba untuk menjelaskan bahwasanya dinamis ya perubahan yang terjadi di lingkungan pesantren baik dari segi fisik bangunan, sistem pendidikan dan manajemen pengelolaan memang sangat cepat. Kemudian pula dalam peranan sebagai cultural broker menjadi penentu berhasilnya suatu program pemerintah dijalankan. Namun jika dilihat dari fungsinya, jadi kan fungsi apa? Fungsi dari pesantren itu bisa cepat, bisa lambat. Kalau cepat memang dari aspek pembangunan, aspek kurikulum. Namun dari aspek fungsi, dari ini dijelaskan bahwasanya penjaga ortodoksi Islam yang memang sangat lambat. Perubahan yang terjadi itu sangat lambat sehingga pesantren betul-betul akan tampak sebagai puncak budaya kolot. Nah, jadi deskripsikan dalam jurnal ini, nah nanti ini dicoba dijawab oleh penulis sendiri bahwasanya apakah memang benar. Nah, ini pertanyaannya, apakah memang benar kajian tafsir itu sesuai dengan fungsinya sangat kolot, sangat ortodok, yang sedikit berubah. Nah, coba untuk dikaji berdasarkan lapangan. Di sini kan wawancara dokumentasi dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Maka ini dibatasi, ada 6 pesantren, meliputi Al-Jawami, Al-Wafa, Al-Masturiyah, Darussalam, Cipasung, dan Buntet. Dari observasi awal dijelaskan bahwasanya tafsir pesantren itu bagian yang paling dijaga ortodoksinya. Sedangkan heterodoksi tidak ditolerir dalam hal ini. Jadi di sini sudah ada statement bahwasanya memang tidak akan ditemukan dalam tradisi pengajian tafsir di pesantren karena pesantren adalah benteng penjaga ortodoksi Islam di Indonesia. Nah, makanya ini lebih kepada penelitian untuk menguatkan bahwasanya memang kajian tafsir ini lambat di pesantren berbeda dengan kajian-kajian yang lainnya dan ini menyesuaikan dengan fungsi dari pesantren. Lalu bagaimana tafsir ini diposisikan itu di pesantren? Inilah yang hendak dikaji dari artikel ini. Dari ragam kitab tafsir yang dikaji, bahwasanya di pesantren itu mengkaji berbagai fan ilmu seperti fikih, bahasa Arab, usuluddin, tasawuf, dan tafsir. Namun berkaitan dengan tafsir itu lebih sedikit dari kajian yang sebelumnya itu biasanya kalau di sini lebih dicondongkan bahwasanya penggunaan tafsir Jalalain. Walaupun ada di antaranya tafsir Baidawi, namun sulit menemukan kiai yang menjelaskan teks kitab tersebut. Jadi kebanyakan itu adalah tafsir Baidawi. Itu pada awal abad ke-18. Sedangkan pada abad ke-20, ini dikemukakan oleh Martin van Bruynesen berkaitan dengan adanya slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang digaungkan oleh ulama yang berpandangan modernis, maka banyak ulama yang tradisional itu mulai memperhatikan tafsir Al-Quran secara lebih serius. Di antaranya itu ada mulai penambahan kajian tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu mulai dimasukkan. Bahkan ada ditambahkan juga tafsir modern seperti tafsir Al-Manar dan Al-Marogi. Walaupun di kajian 6 pesantren itu tidak ditemukan
ditemukan di 2 pesantren saja yang berorientasi modernis di Jawa Barat. Jadi penggunaan tafsir Al-Maraghi atau Al-Manar itu identik dengan pesantren yang memiliki corak modernis. Dari kajian ragam tafsir yang menggunakan jalan lain itu didominasi oleh pesantren Buntet di Cirebon, Cipasung di Tasikmalaya, pesantren Darussalam Ciamis, pesantren Al-Masturiyah Sukabumi, pesantren Al-Jawami Bandung, dan pesantren Al-Wafa. Adapun kenapa memilih tafsir jalan lain daripada tafsir-tafsir yang lain, diungkapkan juga bahwasanya kitab tafsir ini paling ringkas, paling praktis, dan mudah dibaca karena paling cocok bagi para santri pemula. Karena tafsir jalan lain itu kan lebih dapat didekati dengan pemahaman mufradat. Dan ini dapat memudahkan santri untuk menjaga kemurnian dan keutuhan dari segi aspek bahasa. Sehingga tidak heran hampir semua pesantren menggunakan tafsir Jalalain tahap awal dalam pengkajian tafsir. Namun kalau di pesantren-pesantren yang memiliki pandangan salafi, pandangan salafiyah, tentu ini menjadi tingkat tertinggi setelah kajian-kajian kitab-kitab sebelumnya. Lalu dijelaskan juga alasan kedua itu adalah memang adanya tradisi turun-temurun berkaitan dengan kajian tafsir Jalalain. Lalu karena dominasinya adalah tafsir Jalalain, di sini dijelaskan juga berkaitan dengan metode pengkajian kitab tafsir. Di abstrak itu telah dijelaskan bahwasanya hasilnya kebanyakan ditemukan itu adalah lebih kepada metode Bandungan ya, atau bagaimana seorang kiai menjelaskan, membaca dan menjelaskan tafsir lain di hadapan sejumlah besar santri, kemudian menerjemahkan kata demi kata. Ini hampir sama dilakukan oleh pesantren yang dikaji pada artikel ini. Kita coba berkaitan dengan bagaimana kedudukan kajian tafsir di pesantren. Diawali dengan penelitian Martin van Brynesen pada tahun 1994, bahwasanya kurikulum pesantren hingga akhir abad 19 tafsir masih belum dianggap sebagai bagian yang sangat penting dalam kurikulum pesantren, atau masih dianggap nomor 2 karena memang kajian fikih dan kajian-kajian lain yang lebih diutamakan. Namun ketika awal abad ke-20 hingga awal abad ke-20, tafsir masih belum menjadi disiplin ilmu yang utama di pesantren. Jadi masih sangat lambat menjadikan tafsir sebagai kajian utama. Dan ini dibuktikan dengan ke-6 pesantren tersebut yang memang kajian tafsir tidak menjadi kajian utama, dalam artian tidak terlalu banyak atau fokus berkaitan dengan kajian tafsir. Namun yang memang memiliki keterkaitan ketika mengkaji tafsir itu adalah apabila di pesantren itu memiliki perguruan tinggi. Nah, ini dikemukakan dalam artikel ini bahwasanya ketika pesantren tersebut memiliki perguruan tinggi, khususnya misalnya kajian studi usuluddin, studi ilmu Quran dan tafsir itu, maka kajian tafsirnya itu agak lebih diperhatikan untuk dipahami oleh para santrinya. Lalu memang ada penjelasan kenapa tidak mengutamakan kajian tafsir. Ini ada beberapa penjelasan dari narasumber bahwasanya
Tidak berarti bahwa para pengasuh pesantren menganggap kajian Al-Quran tidak lebih penting daripada kajian lainnya. Mereka berpandangan bahwa sebelum mempelajari Al-Quran setidaknya santri harus menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena itu pengajaran bahasa Arab lebih dahulukan. Selain itu, masyarakat dipandang lebih membutuhkan panduan ibadah praktis. Jadi, kenapa bahasa Arab dan fikih lebih didahulukan? Karena memang itu lebih dibutuhkan. Bahasa Arab digunakan sebagai kemampuan awal untuk memahami kajian kitab. Sedangkan fikih itu digunakan ketika untuk praktek ibadah keseharian ataupun diperlukan oleh masyarakat. Nah, itu salah satu berkaitan dengan apa ini ya, nomor 3 itu kedudukan kajian tafsir di pesantren. Lalu nomor 5-nya itu kajian kitab tafsir dan tantangan modernitas. Nah, dari sini hendak dijelaskan bagaimana kajian kitab tafsir di pesantren yang diteliti lalu bagaimana respon terhadap modernitas. Di dalam artikel ini dijelaskan juga fenomena ini memandang adanya perubahan fungsi kajian tafsir di pesantren. Bila dulu pengajian tafsir dilakukan sebagai simbol pencapaian puncak penguasaan ilmu-ilmu keislaman oleh para santri sebagaimana telah digambarkan sebelumnya oleh Mahmud Yunus, kini pengajian tafsir dilakukan oleh kiai sebagai pintu masuk untuk merespon berbagai perkembangan zaman dan menjelaskan masalah-masalah kontemporer dan aktual kepada para santrinya. Kajian kitab tafsir lebih dipilih untuk tujuan ini karena tafsir lebih elastis dibanding fikih yang cenderung lebih kaku dan baku, sehingga sulit dijadikan sebagai starting point. Jadi, pada tantangan modernitas, setelah dilakukan penelitian lapangan, menunjukkan bahwasanya ada mulai pergeseran bagaimana kajian tafsir ini digunakan sebagai fenomena untuk merespon kondisi, tantangan zaman, dan bukan menandingi ya, tetapi mengimbangi bagaimana ulama-ulama yang modernis itu menjadikan tafsir sebagai patokan utama sehingga dapat terimbangi bagaimana mewakili dari ulama-ulama yang memang memiliki pandangan tradisional. Nah, inilah yang mulai berkembang. Bahkan pengasuh pesantren Al-Wafa bahwasanya formula khusus untuk mendialogkan Al-Quran dengan persoalan-persoalan kontemporer adalah mendialogkan dengan memegang prinsip maqasidus syariah. Ini menyuarakan pandangan ulama-ulama yang menjelaskan bahwa apabila suatu persoalan tidak mendapatkan solusinya dalam Al-Quran, maka hal itu dapat diselesaikan melalui mekanisme qiyas dan tetap mempertimbangkan maqasidus syariah. Menurutnya, pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama harus ditolak. Ilmu-ilmu kontemporer itu hanya alat bantu, bukan penentu. Adapun penentunya adalah syariah. Nah, ini kan beberapa pandangan berkaitan dengan kedudukan tafsir, bagaimana tantangan merespon. Di beberapa pesantren menyatakan mulai membuka untuk kajian tafsir sebagai respon terhadap fenomena yang terjadi. Di beberapa pesantren lagi atau mewakili pesantren itu menjadikan bukan tafsirnya tetapi prinsipnya, maqasidus syariahnya untuk menjawab tantangan zaman dengan melihat teks Al-Quran. Lalu yang kelima itu kajian tafsir miskomunikasi dan potensi radikalisme. Rata-rata kiai yang mengajarkan pengajian tafsir telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi dari kualifikasi S1 hingga S3 bahkan profesor. Tentu saja wawasan mereka cukup luas karena di perguruan tinggi berbagai informasi, perbedaan pemahaman, dan arus-arus pemikiran yang berbeda saling menampakkan diri, bertemu, bertarung dalam situasi yang cukup adil. Di perguruan tinggi, masalah kontemporer juga dibahas, sudut pandang yang berbeda. Nah, ini menunjukkan berkaitan dengan siapa yang kebanyakan mengkaji kajian tafsir, dan di dalam paragraf pertama dijelaskan memang kualifikasi, kalau kita urutkan dari kualifikasi pendidikan, maka S1 hingga profesor lah yang mengkaji berkaitan dengan apa istilahnya itu kajian tafsir.
Lalu kita coba lihat berkaitan dengan bagaimana miskomunikasinya sehingga menunjukkan potensi radikalisme. Kita coba lihat pemahaman seorang kiai itu dapat menunjukkan bagaimana santrinya ataupun penjelasannya itu menunjukkan radikal, moderat, ataupun liberal. Itu nanti tergantung dari bagaimana kajian yang dilakukan. Sehingga disinilah jika metode pengajaran tafsir di pesantren diubah menjadi dua arah untuk supaya tidak adanya miskomunikasi. Barangkali ini adalah usulan karena memang ketika kajian tafsir di pesantren itu satu arah, di mana kiai lah yang memberikan penjelasan atas tafsir ataupun mungkin syarah atau penjelasan lebih detail terhadap tafsir yang dikaji. Dan tentu itu tergantung dari wawasan, pemahaman, kemampuan dari seorang kiai terhadap makna ataupun penafsiran yang disampaikan kepada santrinya. Maka di sini ada solusinya supaya tidak misleading atau tidak miskomunikasi ya. Diperlukan dua arah karena memang pemahaman satu arah ini menunjukkan tergantung dari bagaimana ia menjelaskannya itu kepada santrinya. Bisa menjadi potensi munculnya radikalisme ketika penafsiran yang dilakukan itu cenderung kepada satu arah yang berpotensi untuk radikalisme. Maka solusinya adalah dua arah. Nah, dari kesimpulannya itu, sebagai alasan, nah ini kan, terkesan mudah dilakukan, tapi institusi pesantren ini bukanlah hal yang sepele. Dari segi ini, pola pengajaran searah nampak akan lebih. Oke, ini memang untuk kesimpulannya, dalam pandangan pribadi, memang ini lebih ke mengumpulkan, tidak menunjukkan aspek apa yang ingin dikuatkan. Namun dari review ini kita tahu bahwasanya kajian tafsir berdasarkan pesantren ini sangat menarik, tidak hanya sebatas kualitatif. Library research ya, library research. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mengkaji pengajaran tafsir di pesantren-pesantren Al-Qur'an atau di pesantren pesantren tradisional atau pesantren modern, atau bisa jadi bagaimana kedudukan tafsir di lembaga tahfidz, di rumah tahfidz, dan itu kan bisa menunjukkan keterkaitannya. Lalu yang perlu kita tekankan ketika hendak mewawancarai itu adalah kita punya asumsi teori dasar. Teori dasar yang diangkat di awal itu tadi telah dijelaskan berkaitan dengan bagaimana kajian-kajian tafsir dinomor dua kan, lalu bagaimana pergeseran atau perkembangan kajian keagamaan di pesantren tradisional itu sangat lambat. Nah, makanya kita ingin buktikan benar enggak, tapi objeknya tafsir. Nah, dari objek tafsir itu ternyata dibuktikan, oh iya lambat. Walaupun ada perubahan, tapi itu pasti ada fenomena terjadi sehingga merespon. Namun secara keseluruhan prosesnya itu lambat. Ini digambarkan bagaimana proses perkembangannya. Saya kira itu ya. Jadi dari abstrak ini kita bisa tahu apa poin-poin yang bisa kita pahami dan apa saja yang bisa kita masukkan dalam penelitian untuk artikel, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Kira itu, terima kasih. Jika ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share, atau mungkin ingin konsultasi dan sebagainya, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.